Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan serta tetap semangat untuk belajar matematika. Oke, pada kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya pada bab bilangan bulat. Kali ini itu tentang perkalian bilangan bulat. Tentunya kata-kata perkalian atau kali sering kalian dengar. Misalnya saja, seorang ilmuwan melakukan percobaan sebanyak 7 kali. Berarti dalam kalimat itu adalah ilmuwannya melakukan percobaan sebanyak 7 kali atau 7 kali percobaan. Nah, percobaannya sebanyak 7 kali. Nah, di dalam matematika, perkalian itu adalah hasil dari penjumlahan berulang dari sebuah bilangan. Contoh, di sini ada contoh 2 tambah 2 tambah 2. Siapa yang dijumlahkan secara berulang? Yaitu bilangan 2. Berapa kali penjumlahan? Yaitu 3. Nah, ini ya. Ada 3 kali penjumlahan. 2 tambah 2 tambah 2. Nah, maka ini dapat ditulis secara singkat yaitu 3 kali. Hasilnya yaitu 6 ya. Nah, di sini disebutnya suku. Ada 3 suku bilangan 2. Nah, jadi ditulisnya 3 kali ya. Ini kita hitung dengan menggunakan garis bilangan. Nah, 2 yang pertama, 2 yang kedua, kemudian 2 yang ketiga. Jadi totalnya ada 6. Begitupun untuk yang bilangan negatif ya. Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Ada berapa bilangan negatif 2? Yaitu ada 3 ya. 3 suku bilangan negatif 2. Sehingga dapat dinyatakan dengan 3 kali negatif 2. Oke, kita hitung menggunakan garis bilangan. Ya, 2 yang pertama atau negatif 2 yang pertama, kemudian negatif 2 yang kedua, ditambah negatif 2. Oke. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Nah, bisa diingat di sini ya. Kita ingat di penjumlahan dan pengurangan sebelumnya, ketika dua tanda yang berdekatan ya, di sini ada plus sama ada tambah sama kurang. Nah, ini kan sama halnya dengan dikurang ya. Jadi ini sama halnya dengan negatif 2 dikurang 2 dikurang 2 ya. Jadi kalau pengurangan berulang ya, itu sama aja halnya dengan perkalian juga ya. Tapi semuanya adalah negatif ini artinya ya. Ditambah bilangan negatif yang dijumlahkan. Misal nih, ya, coba kalian tuliskan dalam bentuk perkalian. Bilangan 5 dijumlahkan sebanyak 12 suku. Bagaimana jawaban kalian? Ya, tepat sekali, yaitu 12 dikali 5. Hasilnya ya, berasal dari sini 5 tambah 5 tambah 5 sampai sebanyak 12 suku. Sehingga hasilnya itu 12 dikali 5 ya, dari 12 suku ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang sebanyak n suku buah atau n suku ya dari bilangan pokoknya. A ini adalah bilangan pokok yang dikalikan sebanyak n suku. A ini bisa kita sebut sebagai bilangan pokok ya. N-nya ini adalah banyaknya suku. Ini bilangan pokok. A-nya adalah bilangan
pokok. Jadi yang menyatakan banyaknya penjumlahan adalah angka yang di depan. Nah, ini menyatakan banyaknya penjumlahan. Ada berapa? Banyaknya penjumlahan ya. Ada berapa kali penjumlahan gitu intinya. Ini ada beberapa soal. Soal yang pertama seperti ini. Silakan kalian pause dan kerjakan. Oke, kita koreksi. Jawaban yang pertama, perintahnya adalah soal ini menuliskan dalam bentuk perkalian dan menentukan hasilnya. Di sini ada 4 kali angka 3 ya, penjumlahan 4 kali bilangan 3. Berarti 4 kali 3. Ini kan ini bacanya 4 kali ya. Ada 4 ya. Bilangan 3. Ada 4 bilangan 3. 4 kali 3 jadinya 12. Berasal dari 3 tambah 3 tambah 3, kemudian tambah 3. Hal itu berlaku juga untuk soal yang ke B. Ya. Bagian B. Nah, nih, untuk yang dia dinyatakan bilangannya diwakilkan dengan huruf ya. K. Nah, ini K-nya ada berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kali K. Oke. Bagus, berarti jawaban kalian benar semua ya. Kita lanjutkan. Ini sama halnya dengan soal yang pertama ya. Hanya menuliskan dalam bentuk hanya menuliskan dalam bentuk perkalian dari sebuah penjumlahan berulang. Pasti benar jawaban kalian ya. Kita lanjut. Ini dia. Nyatakan dalam bentuk perkalian dalam bentuk penjumlahan. Kalian diminta menyatakan ini perkalian ini dalam bentuk penjumlahan. Oke. Silahkan pause, kemudian silahkan jawab soal ini. Oke, baik. Jawaban kalian kita koreksi sama-sama. Poin A yaitu 3 kali negatif 1. Ingat tadi, yang depan ini adalah banyaknya penjumlahan ya. Yang belakang adalah bilangan yang kita jumlahkan. Berarti bilangan negatif 1 kita jumlahkan sebanyak 3 kali ini ya. Yang B juga 6 kali 8, berarti negatif 8-nya ada 6. 5 kali 2M, 7 kali negatif K. Oke. Seperti halnya yang saya sampaikan yang di depan tadi ya. Misalkan di sini adalah pengurangan, ini sama halnya dengan penjumlahan ya. Tapi dalam bentuk negatif. Oke, silahkan kerjakan. Baik, kita koreksi bersama-sama jawabannya ya. Yang A yaitu negatif 3. Negatif 3-nya ada berapa? 4. Oke, berarti negatif 3-nya ada 4 ya. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Penjumlahan negatif terhadap bilangan negatif. Berarti negatifnya ada 4. Negatif 3 sebanyak 4. Yang B pun seperti itu ya. Negatif 10 dikurangi 10 kurangi 10. Berarti jawabannya 5 kali negatif 10. Negatif 50. Ini ada bentuk aplikasi dalam soal cerita. Si Ali tinggal di kota A, jarak kota A ke B 12 km. Pada suatu hari si Ali 2 kali dari kota B.
Tentukan jarak yang ditempuh si Ali. Si Ali nih, titik kota A, kemudian ke kota B. Jaraknya yaitu 12 kilometer. Nah, dari kota A ke kota B, kemudian kota B ke kota A, balik lagi kota A, tuh terhitung satu kali, yaitu pulang pergi ya. Kan rumahnya di A. Ketika dia ke B, pasti pulang lagi ke A. Oke. Nah, paham kan maksudnya ya? Berarti satu kali jalan, dia adalah 24 kilometer. Karena dua kali, maka hasilnya 2 kali 12. Ini adalah jarak dia pulang pergi. Karena dari kota A ke kota B, kota A adalah rumahnya. Dikalikan 2 karena dia dalam satu hari 2 kali dari kota B. Sini, di tepi jalan terdapat berjajar tiang listrik. Jarak satu tiang dengan tiang lain yaitu 5197 cm. Si P naik sepeda motor tepat dari tiang yang pertama sampai tiang terakhir. Jika si P melalui tiang listrik 128 buah, berapa jarak yang ditempuh si P? Nah, berarti kan tinggal mengalihkan ya. Dari tiang pertama ke tiang ke 128. Caranya yaitu, nah, si P itu ternyata melalui banyaknya tiang listrik itu semuanya adalah 130 karena yang dilalui adalah 128. Berarti di sini ada yang pertama, kemudian melalui 128 dan di sini ada 128. Berarti ini ada 130 karena di sini 129. Nah, antara 2 sampai 129 itu adalah 128 tiang. Ya, banyaknya tiang. Jadi semuanya adalah 130. Karena yang dilalui ya. Yang dilalui adalah 128 buah. Kalau sampai ke sini itu belum dilalui ya. 129 ini itu yang sudah dilalui. Oke, jadi tiang yang dilalui si P adalah tiang ke 2 sampai ke 129. Ini yang dilalui. Jadi jarak tiang ke 1 dan kedua adalah ini ya. 5197. Jarak tiang kedua, ketiga dan seterusnya sampai jarak tiang ke 129 dengan ke 130. Nah, berarti ini adalah ada salah-salah di sini jaraknya, itu 129 ya. Ada 129 jarak ya di sini antar tiang yang kita hitung. Berarti ada 129 dikali dengan jaraknya. 129 dikali 5197 cm. Nah, ini dia hasilnya. Kita belajar sifat-sifat perkalian. Yang pertama ini, lihat nih. Antara contoh yang A, ini, A dan B ini kita perhatikan. 2 kali 4 itu kan sama dengan 4 kali 4 tambah 4 ya. 4-nya 2 kali. Hasilnya 8. 4 kali 2 juga sama. 2-nya ada 4. Hasilnya juga 8. Nah, sifat ini Nah, sifat ini dinamakan sifat komutatif, yaitu pertukaran tempat. Ya. Urutan perkaliannya tidak berpengaruh terhadap hasil. 2 kali 4 akan sama dengan 4 kali 2. Ya. Jadi, jika A dan B adalah suatu bilangan, maka hasil dari A kali B akan selalu sama dengan B kali A. Sifat yang kedua. Ini artinya apa? Saya sudah min 3 kali dari Medan. Nah, kan nggak mungkin negatif nih. Ya kan?
Saya sudah 3 kali dari Medan. Kemudian negatif 3 kali 2. Nah, kalau kita menghitungkan ada kemungkinan negatifnya di depan. Tapi apakah ini benar pernyataan ini? Kan ini artinya adalah 2 sebanyak negatif 3. Banyaknya negatif itu apakah ada? Caranya yaitu kita menggunakan sifat komutatif tadi. Perkaliannya A kali B itu akan sama dengan B kali A. Nah, berarti ini nanti kita rubah menjadi B kali A. Ketika punya soal perkalian yang tanda negatifnya ada di depan, kita tukar saja ya. Kita komutatifkan pertukaran tempat. Nah, yang A ini tetap karena yang depan dia bernilai positif. Berarti 4 kali negatif 5, berarti negatif 5-nya ada 4. Kemudian negatif 5 kali 4. Ini kita rubah posisinya ya. Negatif 5-nya kita pindah ke belakang. Berarti yang 4 ini menjadi banyaknya bilangan negatif 5. Juga begitu seterusnya. Negatif 9 kali 2 berarti 2 kali negatif 9. Oke, kita lanjut. Kita perhatikan ketentuan dalam perkalian ya. Perkalian bilangan positif, maksudnya bilangan positif dikali dengan bilangan positif, itu akan menghasilkan bilangan positif juga. Kemudian bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, dia akan menghasilkan bilangan negatif. Dan bilangan negatif kali bilangan negatif positif itu menghasilkan bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif itu bilangan positif. Jadi, dua bilangan yang bertanda sama jika dikalikan dia hasilnya selalu positif. Ingat dua bilangan ya. Kalau misalkan perkaliannya ada 3, ya ikutin saja hasilnya. Maksudnya, misalnya negatif 2 dikali negatif 2 itu kan positif 4 ya. Misal negatif 2 dikali negatif 3 dikali negatif 4. Nah, negatif 2 kali negatif 3 itu kan 6 dikali negatif 4 berarti negatif 24. Oke. Dua bilangan yang bertanda berbeda itu jika dikalikan hasilnya selalu negatif. Kemudian sifat asosiatif perkalian yaitu pengelompokan. Kita ketahui pada jumlahnya itu berlaku juga sifat asosiatif. Dalam perkalian juga berlaku sifat asosiatif yaitu A kali B kemudian dikali dengan C itu akan sama dengan A dikali dengan B kali C ya. Kita hitung A kali B terlebih dahulu kemudian baru dikalikan dengan C, itu hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C terlebih dahulu. Contoh 2 kali 3 dikali 7 sama dengan 2. 2 kali 3 itu 6 ya, 7-nya tetap, ini yang 2-nya tetap, 3 kali 7 itu 21. 6 kali 7 yaitu 42. 2 kali 21 juga 42. Kemudian ada yang namanya sifat distributif perkalian. Sini. Ya animasinya terlalu kecepatan ya, harus ini nanti. Gak apa-apa. Nah ini penjelasan ya. 2 kali 4 tambah 5. Nah, ingat, dalam operasi matematika, jika dia di dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. 2 dikali 4 tambah 5. Nah, karena 4 tambah 5 di kurung, maka kita kalikan terlebih dahulu. Kita jumlah.
Karena 4 tambah 5 ini kan dijumlahkan ya, dikurung ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya 9. Nah, kemudian di sini contoh yang B. Nah, ini 2 kali 4 dikurung. Maka yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. 2 kali 4 8, 2 kali 5 10. Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi ya, 2 dikalikan dengan 4 ini ya. Kemudian ini 2 kalikan dengan 5. Ternyata ini adalah sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, ini contoh yang kedua. Di sini urutannya tidak sama, berbeda sama yang pertama tadi ya. 7 kali 6 ditambah 4 kali 7. 19 kali 25, kemudian tambah 19 kali 7, 5. Caranya, nah ini. Yang sama itu kan angka 7-nya nih. Nah, angka 7-nya kita taruh di depan. Kemudian 6 tambah 4. Kesimpulan dari materi ini, ya, kesimpulan dari sifat distributif ya, terhadap penjumlahan itu nih. Jika ada A kali B ditambah A kali C, maksudnya ada salah satu yang sama dalam penjumlahan ini. Nah, ini bisa kita keluarkan dari kurung ya. Kemudian yang berbeda kita jumlahkan. Kemudian ada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama halnya dengan yang penjumlahan ya. A kali B kurangi C. Nah, kita distributifkan, berarti A dikali dengan B ya. A kali dengan B. Kemudian A dikali dengan C. Namun tandanya yaitu pengurangan. Oke. Ini untuk yang kedua sama-sama A. Nah, ketika ada yang sama kita keluarkan dari kurung, kemudian yang tidak sama kita gantikan dalam kurung, kemudian operasinya adalah pengurangan. Nah, ini contoh sifat distributif terhadap pengurangan. Contoh sifat distributif terhadap pengurangan. Contohnya seperti ini. Dengan bentuk distributifnya kita rubah ya. Yang poin A 4 kali 25 dikurangi 8, berarti 4 dikali 25 kemudian dikurang 4 kali 8. Begitupun yang B. Ini walaupun susunannya tidak sama ya, A-nya ini di belakang, tetap berlaku distributif ya. Oke. Kan tadi ada sifat komutatif ya. Posisi perkalian bisa kita rubah. A kali B sama dengan B kali A. Oke, sekian untuk materi berkaitan dengan perkalian. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe serta aktifkan notifikasinya. Kemudian like dan share videonya kepada teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.